Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nuryanto Ari Saputro, SPD SD sebagai pembina komunitas belajar Vidya Arutala SDN Poleng 2. Yang kami hormati Bapak Stikit Wahyudi, Sarjana Pendidikan, Ketua Komunitas Belajar Sekolah Vidya Arutala SD Negeri Poleng 2, serta Bapak Ibu Guru anggota Komunitas Belajar Sekolah SDN Negeri Poleng 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua yang ada di acara komunitas belajar sekolah, yaitu penyampaian RTL PKK PJOK oleh Bapak Sigit Wahyudi SPD. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara ketiga adalah inti acara, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut PKK PJOK. Acara yang keempat adalah usulan saran, acara yang kelima adalah kesimpulan, dan acara yang terakhir adalah penutup. Menginjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan komunitas belajar sekolah pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Susilawati SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Tias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Poleng 2, yang kami hormati teman-teman guru SD Negeri Poleng 2. Yang pertama, marilah kita tidak lupa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salam serta sholawat kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di nanti yaumul kiamat. Selanjutnya kita di sini di SD Negeri Poleng 2 sudah ada KBS, yaitu komunitas belajar sekolah, yang diberi nama Vidya Arutala, yang artinya adalah taman pendidikan, yang merupakan wadah kita untuk mengeksplorasi bersama, membagi pengalaman-pengalaman belajar kita, sehingga nanti untuk kedepannya kita semakin berkembang dengan baik, memajukan SD kita. Kemudian di sini sudah ada struktur organisasinya yang akan saya bacakan. Yang pembina adalah Bapak Kepala SD Negeri kita, yaitu Bapak Nuryanto Ari Saputro SPD SD. Kemudian ketua komunitasnya adalah Bapak Sigit Wahyudi SPD. Sekretarisnya adalah Ibu Tias Pratiwi SPD. Bendahara Ibu Susilawati SPD SD, saya sendiri. Kemudian koordinator kurikulum adalah Ibu Darujatin Hasanah SPD. Kemudian koordinator pembelajaran Ibu Warsini SPD SD. Koordinator teknologi Bapak Andreas Setiawan Purnomo SPD. Koordinator evaluasi
Bapak Darman SPDI MPD, dan anggota seluruh guru dan tenaga kependidikan, siswa serta orang tua wali murid. Semoga dengan adanya KBS Vidya Arutala di SD Negeri Poleng 2 akan menjadikan kita lebih maju, lebih semangat dalam menghadapi tantangan pendidikan masa depan yang semakin bertubi-tubi, dan kita bisa menghadapinya dengan baik sehingga membawa anak kita menjadi penerus bangsa yang berpotensi dan berguna bagi bangsa dan negara. Demikian sambutan dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi Lawati SPDSD yang telah menyampaikan sambutan. Untuk acara berikutnya yaitu ke inti acara, yaitu penyampaian RTL atau Rencana Tindak Lanjut PKG PJOK, program keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik dan olahraga, meningkatkan suara, pilihan, dan pemilikan dalam pembelajaran PJOK, yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Wahyudi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya mohon izin saya berdiri di depan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saat ini ada kegiatan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Poleng 2, dan sekaligus sebagai pengurus komunitas belajar sekolah Vidya Arutala di SDN Poleng 2 ini, dan tidak lupa kepada anak-anakku kelas 6 yang saya cintai dan banggakan. Baik, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di perpustakaan SD Negeri Poleng 2 ini dalam rangka pertemuan komunitas belajar sekolah yang diberi nama Vidya Arutala. Semoga dengan adanya komunitas belajar sekolah ini kita dapat saling berkolaborasi dalam membagi ilmu kita, baik sesama guru maupun dengan para siswa. Dan tidak lupa salam serta salawat kita tujukan kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu sahabatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut hasil dari diseminasi PKG PJOK yang telah saya ikuti hampir 3 bulan. Untuk kegiatannya lumayan menguras waktu dan tenaga. Mohon maaf apabila saya sering merepotkan panjenengan semuanya. Bapak Ibu anak yang berbahagia, untuk judul rencana tindak lanjut itu adalah program keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik dan olahraga, meningkatkan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam pembelajaran PJOK. Ini nanti yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya akan menyampaikan berkenaan dengan apa tahu itu PKG PJOK. Biasanya kan bertanya-tanya, kok enak PKG PJOK ya Pak? Biasanya bertanya-tanya. Baru kali ini ada kegiatan seperti itu, dan ini kami sebagai guru olahraga juga sangat bangga, karena juga tidak hanya guru olahraga yang terlibat dalam kegiatan ini, ternyata ada juga dari guru PAUD dan TK, karena pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak tidak terlepas juga dengan pendidikan kesehatan jasmani dan kesehatan. Untuk tujuan PKG PJOK sendiri itu mengembangkan kompetensi guru PJOK secara mandiri maupun kelompok, itu pasti kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Berarti sangat bertujuan, sangat mendukung sekali dengan KBS ini ya, terutama untuk KBS Vidya Arutala. Nah, juga tujuan PKG PJOK itu juga meningkatkan salah satunya kolaborasi dalam komunitas belajar sekolah.
Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid atau peserta didik. Bapak Ibu, anak-anak, untuk pendidikan sekarang ini itu jargonnya itu pasti berpusat kepada peserta didik. Yang seperti apa? Nanti kita bahas untuk selanjutnya. Itu sedikit tentang tujuan PKG PJOK yang telah saya ikuti. Semoga nanti juga dapat mendukung program-program dari KBS kita sendiri, khususnya KBS Vidya Arutala di SDN Poleng 2 ini. Baik, langsung saja untuk meningkat waktu dari saya itu dengan judul tadi latar belakangnya. Latar belakang saya menggunakan judul itu. Di sekolah kami banyak siswa yang merasa kurang terlibat dalam pembelajaran PJOK, terutama dalam memilih kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Di sini latar belakangnya ini karena di sini kita belum intinya belum sesuai dengan tentang minat dan bakatnya anak. Jadi di sini keterlibatannya anak-anak di dalam PJOK itu masih kurang. Jadi untuk minat dan bakatnya apa gitu masih belum kita eksplor. Kemudian berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan peserta didik, sebagian besar siswa menginginkan kebebasan dalam memilih jenis olahraga. Jadi olahraga tidak serta-merta kaku, harus ini. Di sini kita berikan ruang untuk memberikan kebebasan dalam memilih jenis olahraga sesuai dengan minat dan bakatnya dan aktivitas fisik yang ingin mereka ikuti. Kami juga telah melakukan pemetaan aset yang dimiliki yang menunjukkan potensi ruang olahraga yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan dukungan komunitas sekolah. Komunitas sekolah baik guru, staf, orang tua yang siap berkolaborasi. Nanti kami jelaskan aset juga yang kita miliki. Kemudian kebutuhan yang diidentifikasi meningkatkan keterlibatan dan kepemilikan siswa terhadap kegiatan olahraga melalui pendekatan yang lebih partisipatif. Jadi partisipasi dari semua elemen itu bisa ikut serta. Kemudian menumbuhkan suara siswa dalam menentukan jenis olahraga yang akan diikuti. Suara siswa. Kemudian mendorong pilihan siswa. Pilihannya apa dalam kegiatan fisik yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Di sini jadi minatnya apa itu sesuai dengan kemampuan. Jadi sangat inklusif, memfasilitasi kepemilikan siswa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan olahraga di sekolah. Baik, selanjutnya untuk capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan ini. Capaian yang pertama, siswa dapat memilih setidaknya satu jenis olahraga atau aktivitas fisik yang mereka minati untuk diikuti. Jadi siswa dapat memilih setidaknya satu jenis olahraga yang mereka minati. Kemudian capaian yang kedua, siswa dapat berkontribusi dalam merencanakan dan mengelola kegiatan olahraga yang mereka pilih. Yang pertama itu tadi langkah-langkahnya dari siswa dapat memilih setidaknya satu jenis olahraga atau aktivitas fisik yang mereka minati untuk diikuti. Langkah-langkah yang pertama adalah survei minat siswa. Jadi kita mensurvei minatnya siswa itu pengennya apa gitu ya. Contoh Mas Hanim pengennya voli gitu ya. Mas Hanim ya seneng voli. Mas Agung apa? Sepak bola. Sinta pasti ya. Berarti kita bisa menampung dari minat mereka, minat mereka apa? Kita survei minat mereka apa gitu ya. Kemudian diskusi kelas mengenai pilihan olahraga. Jadi kita diskusikan nanti ya. Nah, ini tadi pilihannya senangnya voli ya, nanti kita diskusikan untuk mengatur mungkin kegiatannya seperti apa gitu. Kemudian pelaksanaan sesi pemilihan kegiatan. Sesinya, pelaksanaannya kapan, nanti sesinya kapan, tidak berbenturan dengan minat olahraga teman yang lain. Kemudian indikator ketercapaian, 80% siswa memilih kegiatan olahraga mereka sendiri. Jadi tidak ada intervensi dari guru maupun teman yang lain ya. Contoh kan teman sing kelihatannya aku gak dipilihan apa, melu enggak ada ya.
Nanti 80% memilih kegiatan olahraga mereka sendiri, oke? Tidak ada tekanan ataupun dari pihak manapun. Kemudian capaian yang kedua, siswa dapat berkontribusi dalam merencanakan dan mengelola kegiatan olahraga yang mereka pilih. Jadi mereka dapat berkontribusi langsung, oke, di dalam kegiatan olahraga yang mereka pilih tadi. Langkah-langkahnya yang pertama, membentukkan kelompok siswa untuk merancang program olahraga. Jadi kita bentuk kelompok. Contoh tadi Mas Hanif sukanya voli, nanti kita kelompokkan yang suka voli nanti apa, gitu ya. Dan juga sepak bola, kasti dan lain-lain. Kemudian diskusi bersama guru dan staf tentang fasilitas yang dibutuhkan. Jadi setelah membuat kelompok itu kita diskusi antara guru dan staf fasilitas yang dibutuhkan apa. Contoh voli membutuhkan net, lapangan atau fasilitas yang lain, sebenarnya bola, gitu ya. Baik gitu, okay. Alat-alat maupun yang lain. Kemudian indikator ketercapaian 75% siswa terlibat dalam perencanaan kegiatan. Jadi 75%-nya dalam perencanaan kegiatan itu siswa juga terlibat. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Okay. Alhamdulillah di SD Negeri Poleng 2 ini kita sudah membentuk komunitas belajar yang baru seumur jagung, nggak ada ya, baru saja dibentuk, okay. Semoga saja bisa solid komunitas belajar kita, okay. Bapak Ibu, okay. Semangat untuk komunitas kita, semoga SD Negeri Poleng 2 itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, okay. Komunitasnya belajar juga berjalan dengan baik, saling berkontribusi, berkolaborasi, kita bisa eksplor bersama-sama tentang teknologi pendidikan yang saat ini sangat menantang untuk kita, ya. Masa kita kalah dengan anak-anak gitu ya, yang notabene pintar-pintar tentang apalagi dalam media sosial gitu ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, skala program, ya, skalanya adalah program ini akan dilaksanakan untuk seluruh siswa kelas 6, okay. Ini saya mengambil sampelnya ya dari kelas 6, 3 perwakilan, itu Mas Hanif, Mas Agung dan Sinta nanti mewakili temannya dari kelas 6. Ini untuk programnya itu seperti ini ya, biar nanti bisa ditularkan ke teman-temannya. Untuk pengaturan waktu, program ini akan dilaksanakan setiap minggu selama 2 jam pada hari Jumat. Itu kita sudah ada pembiasaan sholat duha, mungkin nanti bisa dialihkan ke hari Sabtu, gitu nggih. Hari Sabtu tuh, tempat ruang olahraga dan lapangan sekolah mungkin kita bisa di halaman sekolah, okay. Contoh senam nanti dilanjutkan dengan minat olahraga yang lain. Kemudian mitra komunitas belajar, mitranya guru PJOK tentunya ya, sebagai fasilitator utama. Guru PJOK kok jadi fasilitator utama karena ini programnya juga dari guru olahraga. Nanti untuk guru kelas itu juga ada program, silahkan sampaikan di komunitas belajar ini. Ada pembiasaan apa, kita nanti bicarakan, kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya, solusinya, dan kita laksanakan, kita eksekusi gitu nih. Kemudian yang kedua, guru kelas yang lain sebagai pendukung penuh program, gitu. Pendukung penuh program karena mereka yang memiliki siswa atau guru olahraga itu hanya guru mapel ya mata pelajaran, tapi yang memiliki sepenuhnya untuk anak didiknya peserta itu adalah guru kelas. Jadi kalau tanpa ada dukungannya dari guru kelas, saya juga tidak bisa bergerak, okay. Harus ada mendukung, okay. Yang ketiga, orang tua yang akan dilibatkan dalam kegiatan akhir tahun untuk melihat perkembangan siswa, okay. Dalam akhir tahun itu ya mungkin kita adakan event untuk olahraga gitu. Kalau SD Negeri Poleng 2 kan juga sudah ada kemarin ikut Popda ya, itu sudah mewakili sekecamatan berangkat ke kabupaten, itu orang tua juga sudah melihat. Kemudian juga kemarin kita mendapatkan juara 1 dari minat bakat olahraganya itu juara 1 bola voli yang Mas Hanif ya. Agung, Mas Hanif itu juga pelakunya ya, aktornya ataupun pemainnya. Oke. Kemudian selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Oke. Kapasitas yang dimiliki itu sumber daya fisik ya. Fisiknya itu sekolah memiliki ruang
olahraga yang cukup luas dan lapangan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan olahraga. Kalau kita halaman ada, lapangan di bawah ada, dan alhamdulillah kita nanti juga bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Itu juga termasuk aset di lingkungan kita, hubungan kita dengan masyarakat. Di depan ini ada lapangan voli, kita bisa bekerjasama dengan masyarakat. Kita harus berhubungan secara baik dengan masyarakat tentang kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini termasuk aset, asetnya fisik, kemudian sumber daya manusia. Kita dapat guru PJOK berpengalaman yang siap mendukung. Wah, siapa itu? Berpengalaman dalam apa ini? Ya, pokoknya dianggap berpengalaman gitu aja ya. Karena berikut PKG PJOK setidaknya ya perubahan siti-siti. Kemudian yang ketiga sumber daya lainnya, ada peralatan olahraga yang sudah ada. Peralatan olahraga yang sudah ada. Kemudian rencana evaluasi. Peserta didik itu wawancara dan survei. Adanya wawancara dan survei untuk mengukur tingkat keterlibatan dan kepuasan siswa terhadap kegiatan yang mereka pilih. Nanti kita buat wawancara langsung, ya bisa ditanya langsung ataupun dengan survei, anak-anak mengisi surveinya, ya kita buat pernyataan-pernyataan yang mereka nanti mengisi surveinya itu untuk mengukur tingkat keterlibatan dan kepuasan siswa. Jadi sampai mana siswa itu dalam adanya rencana ini itu kepuasannya seperti apa, apakah baik, dianggap sudah baik atau bagaimana. Kemudian yang kedua komunitas belajar. Nah, komunitas belajar kita KPS yang namanya sangat keren sekali, Vidya Arutala. Apa ini? Tadi sudah dijelaskan Bu Susi yang tadi memilih namanya itu Vidya Arutala itu dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah taman pendidikan atau taman belajar. Kemudian diskusi bulanan, bukan bulanan yang lain gitu loh ya. Ini bulanan setiap bulannya ya, setiap bulan. Diskusi bulanan dengan orang tua. Jadi orang tua kita libatkan untuk diskusi. Mungkin kita punya grup WA itu kita polling atau apa, itu diskusi bagaimana perkembangan atau mungkin kegiatan yang lain. Dan anggota komunitas lainnya untuk mendapatkan feedback, umpan balik tentang dampak program. Jadi kita dapat umpan baliknya itu seperti apa, gitu ya, dari orang tua maupun anggota komunitas yang lain. Kemudian yang ketiga alat pengumpulan data. Nah, kita kumpulkan datanya menggunakan survei online. Mungkin kita nanti buat link ya, buat link untuk survei itu kita sebarkan di WA group atau apa, suruh mengisi surveinya. Kita buat pernyataan-pernyataan, mereka tinggal mengeklik atau mengisi survei tersebut. Kemudian wawancara langsung, kita langsung tanya langsung, tanya langsung dengan anggota komunitas belajar, orang tua, siswa, dan yang lainnya. Selanjutnya refleksi siswa, kita merefleksi siswa, dan forum diskusi komunitas. Alat pengumpulan datanya dari situ. Kita nanti bisa mengambil data dari itu tadi, apakah berhasil atau kurang, nanti bisa untuk evaluasi. Kemungkinan tantangan, nah, otomatis kegiatan itu pasti ada kemungkinan adanya tantangan ataupun hambatan ataupun rintangan, apa itu? Monggo sing ada mie ada. Apa itu? Minuman, ya, diminum dulu nanti haus. Tapi sebenarnya saya yang haus ini. Kemungkinan tantangan itu pasti ada, ya. Apapun itu, kegiatan apapun itu pasti ada tantangannya. Itu kita deteksi dulu, kita deteksi untuk tantangan ini kira-kira apa ya, gitu ya. Tantangan yang dihadapi. Yang satu, pasti tidak semua siswa merasa nyaman untuk memilih kegiatan olahraga yang baru bagi mereka. Olahraga yang baru itu contohnya olahraga yang belum mereka kenal sama sekali. Contohnya yang asing, gitu ya. Kemudian solusi memberikan pilihan yang lebih banyak dan menyediakan sesi pengenalan sebelum kegiatan dimulai. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kalau itu memang olahraga yang baru, ya harus kita perkenalkan dulu. Jadi anak itu
sebenarnya gimana ya, sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi anak itu sudah terbiasa, sudah minimal sudah tahu. Kemudian yang kedua, keterbatasan fasilitas olahraga di sekolah. Nah, itu rata-rata biasanya setiap sekolah hampir itu ini, keterbatasan fasilitasnya, fasilitas olahraga di sekolah itu. Ya karena bagaimana ya, untuk menyediakan fasilitas itu kita itu jerbasuki mau hobi mau panas gitu. Jadi ya ujung-ujungnya adalah dana, terpacu oleh dana. Solusinya memanfaatkan ruang kelas atau lapangan umum. Nah, kita punya lapangan umum, untungnya kita di dekat sekolah itu ada fasilitas umum milik masyarakat. Nah, yang penting kita bekerja sama dengan baik, nanti bisa sebagai alternatif dan berkolaborasi dengan komunitas lokal, komunitas lokal kita. Ini RT, karena Pak RT ini adalah penjaganya kita, jadi ya untuk enak ya untuk mengkomunikasikan Pak Sutek. Kemudian dan juga Pak Sutek itu punya tim voli untuk mendapatkan akses fasilitas lebih. Nah, jadi kita itu bisa mendapatkan akses yang lebih dengan berkolaborasi dengan komunitas lokal. Kemudian kesimpulan dan harapan. Kesimpulannya, program ini bertujuan untuk meningkatkan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa dalam pembelajaran PJOK. Jadi suaranya siswa ini pengennya apa ya, menyuarakan apa, kesukaannya apa, pilihannya apa, memiliki gitu ya, yang disukainya. Kemudian dan kepemilikan siswa dalam pembelajaran PJOK. Kalau mereka itu memilih sendiri ataupun bersuara sendiri, akhirnya kita implementasikan, anak-anak itu lebih bertanggung jawab karena merasa memiliki. Aku pilih pilihanku kok, aku yang kudu bertanggung jawab gitu ya. Biasanya seperti itu anak-anak lebih merasa memiliki dengan apa yang mereka kerjakan atas permintaan mereka sendiri. Kemudian dengan melibatkan siswa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan itu kita libatkan juga siswa. Karena tadi juga meningkatkan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa itu tadi. Tanpa dilibatkan ya sama juga bohong. Ya kita libatkan. Kemudian kami berharap mereka akan merasa lebih terlibat, lebih partisipasinya lebih ya, antusiasnya lebih, dan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan fisik. Rata-rata kalau dalam pelajaran olahraga itu partisipasi siswa dalam kegiatan fisik yang cenderung anak-anak ada yang memiliki kelemahan, kekurangan dalam aktivitas fisik itu biasanya mereka cenderung menutup diri, malu, merasa mungkin takutnya diejek, akan keliru, aku gak bisa, seperti itu. Nanti kita hindari, kita buat seperti ini agar mereka lebih confident lagi, lebih percaya diri untuk ikut serta dalam keterlibatan dalam PJOK. Kemudian harapannya program ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung siswa, mendukung siswa untuk mengembangkan keterampilan fisik dan sosial. Mereka kalau sudah berperan aktif itu pasti adanya peningkatan, peningkatan tentang perkembangan keterampilan fisiknya dan juga emosional, sosial, itu semuanya masuk. Kemudian serta membangun rasa kepemilikan terhadap kesehatan dan kebugaran mereka. Jadi mereka lebih perhatian lagi tentang kesehatan diri mereka, karena mereka langsung terlibat dalam kegiatan. Jadi mereka lebih lagi. Baik, untuk selanjutnya ini sudah selesai. Sudah selesai. Ya apa itu RTL saya, rencana tidak lanjut yang akan saya kembangkan nanti di sekolah SDN Poleng 2 itu tentang keterlibatan siswa dalam meningkatkan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti di sini kita bahas anak-anak itu pengennya seperti apa, tahu nggih? Nanti perwakilan dari kelas 6, Mas Hanif, Mas Agung, dan Mbak Sinta pengennya olahraga sing kaya apa toh? Yang diingini sesuai minat dan bakat kalian. Yang tadi Mbak Sinta pengennya senengnya kasti, mungkin dengan komunitasnya sing seneng kasti, ayo kita buat komunitas kasti, kita kasti gitu ya.
Kemudian untuk yang sepak bola tadi Sagung gitu ya. Kemudian Mas Hanif. Itu yang dapat saya sampaikan untuk RTL saya. Monggo kalau nanti ada tanggapan ataupun sanggahan atau ide-ide yang lain agar bisa menumbuhkan itu bagaimana gitu. Mungkin ada pertanyaan juga dari anak-anak atau Bapak Ibu guru yang lain, saya persilahkan. Sekian pemaparan RTL saya yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke pembawa acara Ibu Tias Pratiwi Sarjana Pendidikan. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Sigit Wahyudi SPD yang telah menyampaikan rencana tindak lanjut PKG PJOK. Untuk acara selanjutnya yaitu usulan dan saran. Monggo mungkin dari Bapak Ibu guru atau mungkin dari anak-anak ingin menyampaikan usulan ataupun saran atas materi yang sudah disampaikan Pak Sigit, kami persilahkan. Terima kasih. Saya lebih ke gimana ya? Nanti untuk misalnya tadi kan ada bahwa apa? Untuk pemilihan minat dan bakat itu sesuai dengan keinginan siswa. Jadi ketika akan melaksanakan olahraga itu anak-anak diberi pilihan dulu atau disuruh memilih kalian pengennya apa, begitu apa gimana nih Pak Sigit? Maksud saya bertanya dulu maksudnya. Jadi nanti jadi saat pelaksanaan olahraga itu tidak hanya melulu voli semua, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Pak, saya pengen kasti Pak. Kemudian dikelompokkan berapa anak yang pengen kasti. Pak, saya pengen senam Pak. Jadi beberapa anak yang menyukai senam dikumpulkan begitu apa gimana Pak? Jadi ini tidak, saya bertanya dulu gitu Pak. Terima kasih. Semoga Pak Sigit bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih. Usulan atau pertanyaan yang sangat bagus untuk nanti saat pelaksanaan, pelaksanaan tentang minat bakat itu nanti dilaksanakan seperti apa? Anak sini seneng voli, seneng apakah bareng-bareng atau bagaimana atau sesuai yang minatnya itu tadi. Untuk mengetahui, nanti kita survei minatnya itu. Ini untuk kelas 6 ya. Jadi untuk kelas 6 tidak semua kelas. Kita tadi saya merencanakan untuk kelas 6 dulu, kelas 6. Jadi kita survei minatnya dari kelas 6 itu nanti pengennya apa. Untuk perwakilan ini tadi saja sudah muncul 3 pilihan. Apalagi nanti satu kelas gitu pasti berbeda-beda, bermacam-macam. Ini random, enek sing pasti mungkin anak sing blas gak minat ya neng ya melu. Kemudian kita survei dulu, nanti kita survei, kemudian diskusi kelas mengenai pilihan olahraga nanti dipimpin ketua kelas atau wali kelas nanti atau saya sendiri diskusi ya. Untuk satu ini selama 2 jam itu kita adakan apa gitu ya. Oh voli dulu Pak, oh iya nanti Sabtu depannya kita sepak bola. Nah, ya, seperti itu. Senam, habis senam Pak, senam bersama dulu kelas 1 sampai kelas 6. Nanti untuk minatnya dilanjutkan setelah senam itu bisa, seperti itu. Bu Susi, bagaimana untuk pelaksanaan sesi pemilihan kegiatan ini nanti dirapatkan dulu, dengan wali kelas terutama yang mendukung, yang punya jamnya, yang punya anak-anaknya, apakah boleh, Kalau tidak boleh, ya jadi saya, Kan oh iya ini kelas 6 juga posisi juga, makanya tadi bertanya itu. Takutnya kalau jamnya dipek ya Bu. Dipek seneng orang Bu tak pek? Oh senang. Senang sekali. Terima kasih Bu Susi. Nanti gitu, untuk minatnya itu kita survei anak-anak pengennya apa, nanti baru diskusikan, diskusikan. Nanti kalau hari Jumat itu kebiasaan sholat duha, jadi ya nanti hari Sabtu saja. Setelah senam bersama baru pelaksanaan tentang itu tadi, minat dan bakat dalam olahraga. Biasanya anak-anak itu
olahraga paling seneng dan ditunggu-tunggu nggih? Setiap hari olahraga pun oke. Wah, setiap hari olahraga, pelajaran olahraga terus seneng mesti nggih. Seneng. Oh, seneng Bu katanya lo. Lihat toh seneng toh. Tenang toh. Lah bagaimana ini? Nggih. Ngaten nggih. Sampun Bu Susi, nggih. Saya kembalikan ke pembawa acara, mungkin ada yang lain monggo. Apakah kelas lain pengen atau gimana? Ya, monggo Bapak Ibu guru yang lain atau anak-anak yang ingin memberikan usulan, saran? Oh, Nggih. sudah. Masuk ke acara selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ibu Darojatin Hasanah SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan membacakan notulen pada kegiatan KBS pada hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan oleh Ibu Susilowati SPD SD yang menyampaikan tentang komunitas belajar sekolah yang diberi nama Vidya Arutala sebagai wadah untuk diskusi atau berkolaborasi dalam berbagi ilmu. Kemudian acara yang ketiga itu acara inti RTL atau rencana tidak lanjut oleh Bapak Sigit Wahyudi dengan judul Program Keterlibatan Siswa dalam Aktivitas Fisik dan Olahraga Meningkatkan Suara, Pilihan dan Kepemilikan dalam Pembelajaran PJOK yang berisi tentang latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan, dan yang terakhir kesimpulan dan tantangan. Kemudian acara yang keempat, usulan saran oleh Ibu Susilowati SPD SD tentang pemilihan minat dan bakat oleh siswa. Kemudian acara yang kelima yaitu kesimpulan, dan acara yang terakhir nanti penutup. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bu Jatin atas kesimpulannya sudah disampaikan. Kita menginjak ke acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.